Di bagian sebelumnya, Zueke berkata, "Jenderal Li, sekarang ini seluruh Huaxu sedang mempertaruhkan nasib negara. Kau tidak bisa hanya memikirkan distrik Laut Timur, lalu mengabaikan keseluruhan situasi. Jika kita memenangkan perang ini, keuntungan yang didapat Huaxu akan sulit dibayangkan. Kaos memang perhitungan, bahkan bisa mengakali sekutu sendiri, tapi dia adalah orang yang punya prinsip. Aku rasa kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan kecil di depan mata. Bersatu dan berjuang bersama menghadapi masa sulit adalah hal yang terpenting." Ucapan Zuke membuat wajah Li Guangxiao memerah, seakan sebuah lonceng besar membangunkannya dari lamunan. Di saat seperti ini, ia tidak boleh lagi mementingkan keuntungan pribadi. Jika tidak, hal itu mungkin akan memengaruhi rencana besar seluruh negeri Huaxu. Ia terdiam cukup lama, hingga akhirnya mengibaskan tangannya, lalu berkata kepada Zuke, "Mungkin apa yang kau katakan benar. Jika memang begitu, maka kau saja yang memberitahu Hundun, tanyakan pendapatnya. Ingat, untuk sementara jangan beritahu wilayah besar lainnya." Ia menegaskan kembali perintahnya, karena jika hanya Hundun yang terlibat dalam urusan ini, maka wilayah lain ikut serta atau tidak, hasil akhirnya tidak akan terlalu banyak terpengaruh. Setidaknya, mereka bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Saat itu, Zhang Yi baru saja mengakhiri masa pertapaannya. Meskipun Ling kini hanya tersisa sebuah tubuh kosong, namun pengalamannya memberikan pencerahan yang sangat besar bagi Zhang Yi. Awalnya ia masih ingin terus belajar untuk beberapa waktu, tetapi karena ada tamu yang datang, ia terpaksa menghentikannya sementara. Benar, ada sahabat dari tempat jauh yang datang, tepatnya dari barat. Hari itu, sebuah kapal terbang bundar dengan desain unik tiba di luar kota badai salju, dengan tujuan khusus untuk menemui Hundun. Di atas kapal itu, tak lain adalah anjing Labrador bernama Brian, beserta tuannya, Profesor Da Vinci. "Jadi ini kota badai salju? Terlihat cukup bagus, seperti sebuah benteng baja," kata Brian sambil menatap dinding kota yang megah. Sejak zaman dahulu, orang Huaxu memang sangat pandai membangun tembok tinggi. Hicks, itu hanya bagian luar saja. Pada kenyataannya, kini hasil akhir sebuah peperangan ditentukan oleh para alien tingkat atas. Pertahanan kota ini memang tampak kokoh, tetapi sebenarnya hanya berguna untuk menghadapi alien tingkat rendah dan pasukan mekanik biasa. Begitu tiba, mereka segera menghubungi Zhang Yi. Memang benar, keduanya diundang oleh Zhang Yi. Zhang Yi berada di wilayah tenggara kota badai salju, tidak terlalu jauh dari tempat itu, hanya perlu beberapa kali lompatan ruang untuk sampai. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan Profesor Da Vinci. Terhadap sosok misterius itu, Zhang Yi sangat memperhatikannya. Bagaimanapun, orang yang mampu melatih seekor anjing hingga menjadi anjing alien, sekuat tingkat instruktur, kekuatan aslinya tentu sulit dibayangkan. Saat Zhang Yi tiba di luar kota, ia melihat mereka menaiki sebuah kapal terbang bundar setengah transparan. Bagian atasnya berbentuk kubah setengah bola, sehingga jelas terlihat sosok manusia dan anjing di dalamnya. Profesor Da Vinci mengenakan jubah biru tua. Di dalamnya ada pakaian rajut hijau, tampak kotor entah terkena muntahan atau sesuatu yang lain. Rambutnya kusut, matanya sayu bagaikan mata ikan mati. Jelas bukan seseorang yang bisa memberi kesan baik pada pandangan pertama. Melihat Zhang Yi, keduanya langsung melompat turun dari kapal terbang. "Hai bro, sudah lama tidak bertemu, apa kabar akhir-akhir ini?" sapa Brian dengan senyum ramah. "Tidak buruk, meski juga tidak terlalu baik. Kau sendiri?" "Aku lumayan, hanya saja kadang agak kesepian." "Hehe, omong-omong, sebelum berangkat kau bilang ada sedikit hadiah untukku, kan? Jadi aku ingin..." Brian menggerakkan kedua cakar depannya, saling menunjuk dengan jari, tampak ragu-ragu namun penuh harap. Zhang Yi tertawa kering 2 kali. "Tenang saja, aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu." Profesor Da Vinci yang ada di samping tampak tidak sabar melihat tingkah Brian. "Sudahlah Brian, kau minggir dulu." Ia melewati Brian dan berjalan ke arah Zhang Yi. "Halo, namaku George Da Vinci, seorang ilmuwan. Hicks."
Kudengar kau berencana berperang melawan peradaban bawah tanah, jadi aku datang untuk membantu. Tapi bantuan ini tentu tidak gratis. Aku butuh banyak mayat manusia kadal sebagai bahan penelitian. Selain itu, karena mereka adalah peradaban tingkat tinggi, aku juga sangat tertarik dengan sejarah mereka. Singkatnya, sebagai imbalannya, setelah perang usai kau harus membayar harga yang setimpal. Zhang Yi menjabat tangannya dan tersenyum. Tentu saja aku mengerti. Jangan khawatir, selama kalian mau membantu, aku tidak akan mengecewakan teman-temanku. Hanya saja ada hal yang harus kupinta maaf terlebih dahulu. Karena saat ini kami masih dalam posisi bertahan. Bagaimana cara bergerak? Apakah melawan atau memindahkan seluruh negeri Huaxu ke dataran tinggi bersalju yang lebih tinggi? Sampai sekarang belum kami putuskan. Zhang Yi berkata dengan nada penuh penyesalan. Rencana perang melawan Kekaisaran Wuluan adalah rahasia tingkat tinggi. Tentu tidak mungkin ia ungkapkan. Ia harus lebih dulu memastikan sikap mereka. Yang terpenting, apakah mereka dapat dipercaya atau tidak. Profesor Da Vinci mendengar perkataan itu. Matanya yang sayu langsung menyipit, menatap Zhang Yi tajam. Baiklah, aku tahu kau belum mempercayai aku. Tapi aku tahu, kau pasti akan berperang. Antara negeri Huaxu dan Kekaisaran Wuluan, hanya bisa ada satu peradaban. Kalian tidak punya pilihan lain. Zhang Yi mengangkat kedua tangannya dengan pasrah. Sekarang kami pun sangat kebingungan. Ia mengajak keduanya masuk ke dalam kota untuk melanjutkan pembicaraan. Saat itu, Profesor Da Vinci tiba-tiba mengeluarkan sebuah alat pengendali. Setelah ditekan, kapal terbang tadi mengecil dengan cepat hingga akhirnya berada di telapak tangannya. Lalu ia masukkan ke dalam celah di belakang alat pengendali itu. Kemampuan ruang angkasa. Gumam Zhang Yi dalam hati. Namun, ia tetap membawa keduanya masuk ke kota. Bukan menuju wilayah benteng Tianhai, melainkan ke villa yang sebelumnya sudah disiapkan untuknya. Benteng Tianhai sedang bersiap perang, jadi mereka tidak boleh melihatnya. Setelah sampai di villa, Zhang Yi menyeduhkan kopi untuk mereka, lalu langsung bertanya. Brian memberitahuku. Katanya dia adalah anggota organisasi Pupils. Jadi, kau termasuk salah satu dari 4 ksatria. Yang mana? Zhang Yi tersenyum sambil melirik Brian, lalu menatap Da Vinci. Brian dengan bangga menegakkan dadanya. Satu cakar diletakkan di dada. Wajahnya tampak khidmat saat berkata, Aku adalah ksatria kebajikan, Brian Griffin. Kebajikan seekor anjing, ya. Zhang Yi bergumam, merasa aneh. Entah mengapa, ia merasa keputusan organisasi Pupils ini lebih mirip sebuah lelucon. Hei, anjing jauh lebih mulia daripada manusia. Omong-omong, 2 gadis cantik yang kau siapkan untukku itu ada di mana? Di sini atau di sini? Brian sudah tak sabar mulai mengobrak-abrik tempat itu. Uhuk, nanti saja kita bicarakan itu. Zhang Yi berdeham 2 kali. Profesor Da Vinci terlihat semakin kesal, ikut menyela. Tahukah kau apa yang paling kusesali? Tidak mensterilkanmu sejak awal. Hei, orang tua, bersikaplah seperti manusia. Sekarang kau justru lebih mirip manusia daripada aku. Perdebatan keduanya segera dihentikan oleh Zhang Yi. Ia tersenyum lalu bertanya. Jadi, kali ini kalian menemuiku. Apakah ada maksud dari para petinggi Columbia? Ia bertanya dengan nada ringan, namun sorot matanya penuh penyelidikan, memperhatikan ekspresi kecil di wajah manusia dan anjing itu. Da Vinci pun menyipitkan matanya. Kau khawatir aku adalah mata-mata yang dikirim Columbia, bukan begitu? Hehehe, meskipun aku tidak berharap demikian. Namun, bagaimanapun juga, kau adalah seorang Columbia, dan kau pun bekerja untuk Asosiasi Ilmu Pengetahuan. Aku tak bisa menghindari untuk berpikir seperti itu. Zhang Yi berterus terang, ia memang tidak suka bertele-tele. Memanggil mereka ke sini, ia punya 2 tujuan. Pertama, jika mereka memang dikirim oleh Columbia, itu berarti Columbia menyadari kemungkinan mereka akan berperang dengan Kekaisaran Wuluan. Jika memang demikian, Zhang Yi harus berjaga-jaga agar Columbia tidak mengambil kesempatan melakukan sesuatu yang merugikan negara Huaxu. Kalau sampai itu terjadi, keadaan akan menjadi sangat rumit. Negara Huaxu saat ini jelas
tidak mungkin memiliki kekuatan untuk menghadapi dua negara peradaban besar sekaligus. Seluruh rencana yang telah disusun harus diulang kembali. Bahkan Zhang Yi mungkin akan mempertimbangkan untuk sementara menangguhkan konflik dengan Kekaisaran Wuluan, lalu bertahan selama 2 atau 3 tahun, hingga cukup kuat untuk membalas dendam. Kemungkinan kedua, Profesor Da Vinci dan Brian datang sebagai anggota organisasi pupil. Hasil ini jauh lebih baik dibanding kemungkinan pertama. Anggota organisasi pupil tersebar di berbagai negara di dunia. Tentu saja di Huaxu juga ada, hanya saja Zhang Yi belum mengenal banyak dari mereka. Orang-orang dari organisasi ini hanya peduli pada kelangsungan hidup di akhir zaman. Mereka tidak tunduk pada negara manapun. Bahkan, mereka lebih aktif melawan peradaban musuh umat manusia. Profesor Da Vinci menatap Zhang Yi dengan mata mati ikan, lalu tanpa basa-basi berkata, "Kau mungkin tidak tahu, sebenarnya aku adalah seorang Romawi. Hanya saja aku memegang kartu hijau Kolombia. Memang benar aku bekerja untuk mereka, tapi itu hanya untuk mendapatkan sumber daya penelitian lewat tangan mereka. Kedatanganku mencarimu kali ini pun untuk tujuan yang sama. Jadi, jangan pernah menganggapku sebagai anjing bawahan para petinggi Kolombia. Itu sungguh tidak sopan bagiku." Brian melotot kepadanya. "Jadi, anjing itu apa salahnya? Itu jelas bentuk diskriminasi rasial terhadap anjing." Zhang Yi mendengarnya lalu mengangguk berkata, "Kalau begitu, bolehkah aku menanyakan pendapatmu mengenai situasi saat ini?" Ia harus melihat sikap pihak lawan. Profesor Da Vinci tampak sudah bersiap. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebotol arak, menenggaknya dengan keras, lalu bersendawa sebelum berbicara dengan cepat. Meskipun sekarang kekuatan negara Huaxu tidak mungkin mampu mengalahkan Kekaisaran Wuluan, bagaimanapun juga, perbedaan di tingkat para alien terkuat itu terlalu besar. Tetapi di sisi lain, mereka pun tidak bisa mengalahkan kalian. Kau lihat, itulah alasan kenapa mereka hanya berani memanfaatkan cuaca untuk menimbulkan tsunami dan menyerang kalian. Karena aturan dunia ini membatasi, orang hitam itu tidak bisa berperang di luar dalam jangka panjang. Ia sangat waspada terhadap kekuatan peradaban kuno yang berada di bawah tanah negara Huaxu. Selain itu, ia melirik Zhang Yi dengan mata penuh arti. "Dengan kekuatanmu saat ini, meskipun kau belum tentu bisa mengalahkan penjaga gerbang dunia bawah, tapi selama kau fokus melarikan diri, dia juga tidak akan bisa membunuhmu." Antara dua kekuatan besar ini, para alien terkuat saling mengimbangi. Tidak ada satupun yang benar-benar punya kekuatan, apalagi keberanian, untuk memusnahkan lawannya. Maka dari itu, paling jauh hanya akan ada perang parsial untuk saling mengancam. Ia kembali menenggak arak, lalu berkata, "Namun begitu, aku tidak punya informasi apapun tentang kondisi internal Kekaisaran Wuluan. Jadi saranku pribadi, sebaiknya cari tahu dulu keadaan pihak lawan sebelum membuat keputusan. Untuk saat ini, pertahanan adalah pilihan terbaik." Tiba-tiba ia menyipitkan mata menatap Zhang Yi. "Semua yang kukatakan tadi berdasarkan informasi yang aku miliki. Tapi aku percaya, kau pasti tahu banyak hal yang aku tidak tahu. Kalau tidak, dengan sifatmu, mana mungkin kau berani muncul di langit atas lembah kabut, lalu menantang mereka? Kau sekarang belum percaya pada kami, itu aku paham. Tapi tetap saja, aku ulangi, kalau kalian berencana melakukan sesuatu terhadap Kekaisaran Wuluan, tolong bawa aku juga. Karena aku belum pernah menjelajah dunia bawah tanah." Zhang Yi mengangkat alis. Ia yakin orang ini tidak sepenuhnya jujur. Kalau memang organisasi pupil yang menyuruh mereka datang membantu, pasti akan memberi imbalan besar pada Profesor Da Vinci dan Brian. Sekarang masing-masing punya rahasia sendiri. Zhang Yi pun mengusap hidungnya. "Bukankah Kolombia juga punya dunia bawah tanah? Legenda tentang Abyss nomor 51? Atau mungkin lapangan uji coba di Kansas?" Profesor Da Vinci langsung kesal mendengarnya. "Jangan disebut lagi. Orang-orang itu tiap hari mengurungku di laboratorium, bilang kalau bakatku tidak cocok untuk bertarung, dan malah memaksaku melakukan penelitian biogenetika. Tapi kalau tidak ada penelitian langsung terhadap lingkungan hidup peradaban kuno bawah tanah, dan tidak memahami sejarah mereka, itu jelas kerugian besar." Mata Zhang Yi berkilat aneh.
Kalau ucapan Profesor Da Vinci benar, berarti kemampuannya memang tidak cocok untuk pertarungan frontal. Sebab dalam kondisi berbahaya seperti sekarang, para petinggi Kolombia mustahil membiarkan satu kekuatan puncak hanya terkurung di laboratorium tanpa digunakan. Kalau dia tidak berbohong, kemampuannya mungkin mirip Keren atau Keyer, lebih condong ke arah teknologi, bukan kekuatan tempur langsung. Zhang Yi berpikir dalam hati. Wajahnya tersenyum, lalu berkata pada pria dan anjing itu, "Kalian sudah jauh-jauh datang. Untuk sementara tinggal saja di kota badai salju. Nanti masih ada banyak hal yang ingin kutanyakan pada kalian. Kalau memang suatu saat ada hal yang butuh bantuan kalian, kumohon kalian juga mau memberi sedikit tenaga." Meskipun Zhang Yi tidak berniat membuka rencana perang lebih awal, tapi dua kekuatan tempur bagus seperti ini jelas tidak rela ia lepaskan. Bagaimanapun, satu anjing alien tingkat uskup ditambah seorang ilmuwan jenius yang kekuatannya belum jelas, sama sekali tidak bisa diremehkan. Soal apakah mereka akan menusuknya dari belakang. Dengan kekuatan Zhang Yi saat ini, ditambah posisi di wilayah kekuasaannya sendiri, kalau benar-benar bertarung di bawah level uskup hitam, meski tidak sampai dibantai seketika, tetap saja ia bisa berbuat semaunya. Brian mengangkat bahu. "Ngomong-ngomong, soal hal yang sudah kita sepakati itu, bagaimana menurutmu?" Zhang Yi cepat tersenyum. "Aku sudah menyuruh sahabat karibku, Xu Chunlei, mengirimkannya padamu. Dia memang ahli di bidang itu." Wajah Brian langsung berbinar penuh bahagia, menepuk dadanya. "Oh Tuhan, aku benar-benar berterima kasih padamu." Profesor Da Vinci menatapnya dengan penuh jijik, lalu menoleh ke Zhang Yi dan berkata, "Kedatanganku kali ini, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin kuminta bantuanmu. Beberapa waktu lalu, kau baru saja pergi ke mata iblis Afrika, masuk ke tempat segel bangsa Druk, bukan?" Mata Zhang Yi berkilat aneh. "Kau juga tahu tentang bangsa Druk?" "Haha, apa kau bercanda? Kami orang Kolombia sudah menjalin kontak dengan dunia bawah tanah jauh lebih awal dari kalian. Kalau tidak, menurutmu dari mana datangnya teknologi super zaman lalu itu?" Zhang Yi terdiam. Dalam hatinya ia sudah paham. Memang sudah lama ada legenda bahwa Kolombia, negara yang berdiri baru sekitar 300 tahun, bisa melesat jadi negara terkuat di dunia, mungkin karena mereka memperoleh teknologi dari alien. Kalau dilihat dari ini, alien memang tidak ada. Tapi jelas Kolombia sejak lama telah bersentuhan dengan peradaban kuno bawah tanah. Terus terang saja, aku ingin mendapatkan beberapa bahan penelitian dari tempat penyegelan. Mereka bilang, hanya di tanganmu yang ada. Da Vinci langsung menyatakan tujuannya tanpa berbelit-belit. Memang benar, dalam situasi seperti itu, setiap tim para manusia istimewa sudah hampir berada di ambang kematian. Menghadapi pemimpin abis dan para abisal saja sudah sangat sulit. Mana mungkin masih ada kesempatan untuk menyimpan sampel makhluk? Hanya Zhang Yi, seorang pengguna kemampuan ruang yang masih bisa sambil bertarung sambil mengumpulkan sumber daya. Di dalam ruang aneh miliknya, tidak hanya ada sampel makhluk dari para abisal, tetapi juga sampel makhluk dari dunia ciptaan Mammon. Zhang Yi tersenyum tipis. "Tentu saja, memang ada beberapa hal di tanganku yang orang lain tidak miliki. Tetapi apa yang akan kau gunakan untuk menukarnya?" Profesor Da Vinci berkata, "Di tanganku ada banyak teknologi sains yang tidak kalian miliki. Aku beritahu secara diam-diam, bahkan para petinggi Kolombia pun tidak tahu. Bagaimana kalau aku gunakan itu untuk bertukar denganmu?" Zhang Yi menggelengkan kepalanya. "Teknologi sains Da Vinci meski kuat, apakah bisa lebih kuat daripada bangsa Chang Yuan? Bisa lebih kuat daripada Ling? Aku tidak membutuhkan itu. Aku hanya meminta kalian berjanji satu hal padaku. Jika suatu hari benar-benar pecah perang antara negara Huaxu dan Kekaisaran Wuluan, saat itu kalian harus ikut bertempur dan kalian harus mengikuti perintahku dalam melakukan sesuatu. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan kalian mati sia-sia. Bagaimana menurutmu?" Zhang Yi memiliki sangat banyak sampel makhluk dari pemimpin Abyss. Semuanya sebenarnya adalah makhluk kuno. Bahkan generasi ke-6 umat manusia yang memilih jatuh dan tunduk kepada dewa raksasa Drak, lalu berubah menjadi makhluk aneh. Zhang Yi sudah lama meminta Zhou Ke untuk menelitinya. Memang ada beberapa hal yang berbeda dari makhluk berakal biasa,
Tetapi informasi yang diperoleh itu, bagi Zhang Yi, bukan lagi sebuah rahasia. Hanya saja, Profesor Da Vinci belum mengetahuinya. Jika bisa menukar benda-benda itu dengan dua manusia istimewa yang kuat dan mau menuruti perintah, tentu akan memberi dampak positif yang besar dalam pertempuran berikutnya. Profesor Da Vinci bahkan tidak ragu sedikit pun, langsung mengangguk setuju. Kau memang orang yang berhati-hati. Walaupun kami sudah bilang datang untuk membantu, kau masih khawatir kalau kami akan diam-diam melakukan sesuatu, bukan? Bagus, gaya kerjamu memang merepotkan, tapi juga sangat pintar. Aku setuju. Orang cerdas berbicara memang tegas. Zhang Yi pun tidak bertele-tele, langsung menyerahkan satu sampel kepadanya. Itu adalah sesosok makhluk kecil berwarna abu-abu, tampak sangat mirip alien dalam legenda. Seluruh tubuhnya hitam, tinggi hanya sekitar 1 meter, berkepala besar dan berkaki serta bertangan pendek. Setelah Zhang Yi membawanya kembali, ia sudah meminta Zhou Ke'er untuk memotong dan menelitinya. Makhluk itu memang manusia. Hanya saja ribuan tahun lalu, mereka memilih jatuh dan berubah menjadi abisal. Begitu Profesor Da Vinci mendapatkan benda itu, matanya langsung berbinar penuh semangat, seakan melihat seorang wanita tercantik. Baiklah, aku harus segera meneliti benda ini. Zhang Yi tersenyum sambil berdiri. Kalian tinggal di sini saja. Jika ada sesuatu, kapan saja bisa menghubungiku. Zhang Yi menepati janji. Setelah pergi, ia langsung menemui Xu Pangzi. Sebab tatapan Brian kepadanya semakin panas, ia merasa perlu memberi anjing mesum itu sebuah jawaban. Brian memandang Zhang Yi yang pergi dengan penuh harap. Wajahnya penuh keluhan seperti seorang wanita yang ditinggalkan. Lalu berjongkok di depan pintu, menunggu seseorang mengirimkan anjing betina kecil yang ia idam-idamkan. Tak lama kemudian, sebuah mobil salju hitam berhenti di depan villa. Xu Pangzi melompat turun dari mobil. Brian langsung meloncat dari tanah. Secepat kilat membuka pintu, berlari ke depan Xu Pangzi. Ekornya yang pendek dan tebal bergoyang-goyang seperti kipas angin. Hai bro, itu? Kau datang untuk mengirimkan. Itu padaku kan? Ia bahkan agak malu-malu sambil saling mengetuk ujung jarinya. Xu Pangzi tertawa kecil, memberinya tatapan. Kau tahu maksudku. Lalu menepuk-nepuk tangannya. Pintu mobil terbuka. Dan perlahan turun 2 anjing betina kecil, yang jika dinilai dengan standar anjing, sangat cantik. Mereka bahkan dipakaikan pakaian hangat yang indah, wajahnya manis hingga membuat banyak anjing jomblo pun merasa mereka menawan. Begitu 2 anjing kecil itu turun, mereka langsung mendekati Brian, mencium ke sana kemari, bahkan menggesekkan tubuhnya padanya. Brian begitu bersemangat hingga jatuh ke tanah, lalu berlari ke belakang mereka, melakukan ciuman jiwa. Aroma ini murni. Ia saking bahagianya hampir pingsan. Xu Pangzi terkekeh. Aku sudah tahu kau akan puas. Namun 2 anjing kecil itu sebenarnya hanyalah makhluk mekanis. Teknologi bangsa Changyuan terlalu canggih, mampu sepenuhnya meniru makhluk hidup. Xu Pangzi menjadi pengarah, Lu Keran bertanggung jawab atas kendali teknis. Zhou Ke'er menambahkan beberapa ciri khas makhluk hidup, dan akhirnya lahirlah ciptaan sempurna itu. Xu Pangzi pun cukup jujur, langsung memberitahu Brian kebenaran. Sebenarnya 2 ekor ini hanya anjing mesin, bukan yang asli. Dan aku harus memberitahumu kabar buruk, Brian. Mereka tidak bisa bereproduksi. Xu Pangzi mengangkat bahu, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Siapa sangka Brian, setelah mendengar itu, malah menampilkan senyum aneh. Itu bukankah justru lebih bagus? Brian pun larut dalam waktu bahagianya. Bagaimanapun seekor anjing dengan kecerdasan tinggi sangat sulit menemukan sesama yang sepadan. Sementara itu, Zhang Yi menerima komunikasi dari Zhu Ke dan Xuan Wu. Sekejap ia curiga bahwa distrik Laut Timur kembali terjadi masalah, sebab saat ini distrik itu bertanggung jawab atas pertahanan seluruh wilayah Laut Tenggara. Halo, aku Hundun. Apa yang terjadi? Xuan Wu dan Zhu Ke muncul di layar, saling berpandangan sejenak, lalu berkata, di perairan selatan ditemukan sebuah tempat yang sangat khusus. Angkatan laut kami menemukan batuan yang mengandung sumber dewa di sana. Zhang Yi menyipitkan matanya. Batuan yang mengandung sumber dewa?
Ia segera melangkah cepat ke ruang tamu, lalu menyalakan peta 3 dimensi. Tandai lokasinya untukku. Mereka segera mengirimkan titik koordinat, dan di wilayah selatan Huaxu, arah tenggara, muncullah sebuah titik merah menyala. Zhang Yi melambaikan tangan, dan area itu langsung diperbesar. Rekaman yang dikumpulkan Angkatan Laut pun muncul di depan Zhang Yi. Sebuah pulau tak berpenghuni yang tidak terlalu besar, ditumbuhi beberapa tanaman mutan. Di tengahnya terdapat sebuah gua hitam yang terbuka akibat tanah runtuh karena hempasan air laut. Kalian seharusnya sudah mengirim orang untuk menyelidiki, kan? Bagaimana hasilnya? Tanya Zhang Yi. Telah gugur lebih dari 10 prajurit, termasuk seorang kapten armada. Di dalamnya ada jebakan, sangat berbahaya bagi manusia istimewa, di bawah tingkat Ipsilon. Tetapi memang benar ada batuan yang mengandung sumber dewa. Zhang Yi mendengus dingin. Begitu kebetulan, tepat di wilayah Laut Tenggara Huaxu, dan muncul di waktu seperti ini. Kedengarannya seperti jebakan yang memang disiapkan untuk kita. Dengan sifatnya yang penuh kehati-hatian, Zhang Yi langsung menyadari ada yang tidak beres. Zhang Yi tanpa sungkan mengkritik dengan tajam. Trik murahan seperti ini, apa kalian tidak bisa melihatnya? Ini sudah pasti adalah jebakan yang dipasang oleh Kekaisaran Wulan. Dia tidak percaya bahwa di dunia ini ada hal yang begitu kebetulan. Bahkan, jika sebuah kue jatuh dari langit tepat menimpa kepalanya, dia tetap akan curiga bahwa ada seseorang yang sengaja menyusun konspirasi. Sekarang sudah zaman kiamat, mana mungkin tiba-tiba muncul tambang sumber dewa seperti itu? Zuke hanya bisa berkata dengan pasrah. Kami juga merasa ada masalah. Karena itu, kami datang untuk memberitahumu. Bagaimanapun, bagaimana jika itu benar adanya? Lagi pula, orang-orang kami sudah menyelidiki 2 kali dan memang menemukan biji sumber dewa. Jika benar, lalu kita melewatkannya, kemudian ditemukan oleh negara lain, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Meskipun sudah jelas ada kemungkinan itu adalah jebakan, dengan resiko besar yang tersembunyi di baliknya, tetapi di hadapan keuntungan yang begitu menggoda, tidak ada seorang pun yang mampu menahan diri. Brad dari Kekaisaran Wulan memang berkata benar. Manusia adalah ras yang dipenuhi oleh hasrat. Mereka selalu akan mengambil resiko demi keuntungan, bahkan tak segan-segan mengorbankan nyawa. Jangan lihat Zhang Yi yang berbicara penuh dengan sikap benar dan tegas. Sesungguhnya, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tergoda juga merupakan kebohongan. Dia mengusap dagunya, lalu berjalan mondar-mandir di dalam ruang tamu. Di dalam gua itu pasti ada jebakan. Jika seseorang di bawah tingkatan Epsilon masuk, maka nyawanya akan berada dalam bahaya. Karena itu, tempat ini kemungkinan besar adalah jebakan yang disiapkan Kekaisaran Wulan untuk membalas para manusia super tingkat tinggi dari Huaxu. Pokoknya, sama sekali tidak boleh sembarangan masuk ke dalam untuk menyelidiki. Di wilayah besar Donghai, kalian tidak punya banyak Epsilon yang bisa dikorbankan. Zhang Yi menganalisis dengan suara rendah. Xuanwu dan Zuke menganggukkan kepala. Kami juga berpikir demikian. Tiba-tiba Zhang Yi menyeringai nakal. Bukankah Ling Changgong ada di pihak kalian? Bagaimana kalau kalian biarkan dia yang mencoba masuk? Wajah Xuanwu dan Zuke menjadi agak canggung. Ide menjebak orang lain seperti itu, hanya Zhang Yi yang bisa mengucapkannya dengan begitu terus terang. Hanya bercanda. Saat ini aku belum ingin orang itu mati. Kemampuan Ling Changgong masih sangat berguna, dan dalam pertempuran yang akan datang, dia adalah salah satu kekuatan penting. Tidak bisa dihambur-hamburkan begitu saja. Aku tidak menyarankan kalian masuk, tapi kalian bisa mengirim lebih banyak orang lain untuk menyelidiki. Zhang Yi dengan cepat mendapatkan ide. Namun mengorbankan nyawa orang-orang itu tidak ada artinya. Jika tujuan lawan memang kita, maka siapapun yang kalian kirim ke dalam hanya akan mati sia-sia dan tidak akan membawa kemajuan yang berarti. Xuanwu dan Zuke menimpali. Kami juga berpikir begitu. Keduanya menatap Zhang Yi dengan penuh harap, seolah menunggu dia mengambil keputusan. Zhang Yi kembali duduk di sofa, lalu berkata, kalau bukan manusia, biarkan saja para prajurit kehidupan mekanik yang masuk.
Klan Changyuan memiliki teknologi kehidupan mekanik yang lebih maju ratusan tahun dibanding manusia. Dan kini hanya Lu Keran yang mampu memanfaatkan kemampuannya untuk memperbaiki banyak unit tersebut sehingga bisa digunakan kembali. Masalah ini akan aku yang urus. Kalian tidak perlu mengkhawatirkannya untuk sementara. Jika memang ada tambang sumber dewa, aku tidak akan membuat kalian rugi. Mendengar Zhang Yi yang dengan beberapa kalimat langsung mengambil alih masalah ini, Xuanwu dan Zhuge hanya bisa merasa pasrah. Ling Guangxiao juga pernah berkata, jika ada temuan, maka Zhang Yi pasti akan mengambil bagian terbesar. Hundun, kita sudah berteman lama. Aku ingin bertanya, kalau benar-benar ada tambang sumber dewa, berapa banyak yang bisa kau berikan pada kami? Hahaha, jangan salah paham. Hanya saja kau pun tahu, serangan tsunami kali ini membuat wilayah besar Donghai menderita kerugian paling parah. Dan alasan Kekaisaran Wulan menyerang kita juga sudah jelas. Jadi, bisakah kau memberikan sedikit perhatian pada kami? Nada bicara Xuanwu penuh kerendahan hati. Setelah berpikir sejenak, Zhang Yi menjawab, sekarang membicarakan hal itu terlalu dini. Aku merasa kemungkinan besar itu adalah jebakan. Biarkan prajurit kehidupan mekanik menyelidikinya dulu. Kalian juga jangan terlalu cepat bergembira. Sikap harus tetap dijaga. Kedua orang itu hanya bisa mengangguk dengan pasrah. Resiko ditanggung oleh Zhang Yi, mereka memang tidak bisa meminta lebih. Sebenarnya, mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang Yi. Di dalam hati Zhang Yi, dia sudah punya 80% keyakinan bahwa itu memang sebuah jebakan besar. Segalanya terlihat terlalu kebetulan. Mana mungkin begitu kebetulan? Biji sumber dewa bisa terbawa arus laut, lalu ditemukan oleh prajurit angkatan laut. Mana mungkin begitu kebetulan? Lokasi penemuan tambang itu ada di wilayah Laut Nanhua Shu. Di dunia ini tidak ada begitu banyak kebetulan. Yang ada hanyalah kepastian dan rekayasa manusia. Namun, jika mereka benar-benar ingin memasang jebakan, tentu harus ada umpan. Setiap perangkap tikus selalu membutuhkan keju dan roti sebagai umpan. Orang yang paling mereka incar adalah aku. Maka keju ini pasti luar biasa besar. Sudut bibir Zhang Yi melengkung dengan licik. Mari kita lihat siapa yang lebih pintar nanti. Kedatangan Zhang Yi ke lembah kabut untuk memprovokasi sebelumnya memang disengaja. Dia sengaja memperlihatkan kekuatan dasar sebanyak 38.000 poin. Agar lawan berpikir telah memahami seluruh informasinya. Dengan begitu, pihak lawan akan menyusun jebakan atau strategi perlawanan hanya dengan standar paling tinggi 45.000 poin manusia super. Tetapi, Kekaisaran Wulan sama sekali tidak mengetahui bahwa Zhang Yi masih memiliki Ling di tangannya. Selain itu, belakangan masalah energi sudah teratasi dan Ling sedang dalam proses pengisian tenaga. Saat dia bergerak lagi nanti, sudah pasti akan memberi Kekaisaran Wulan kejutan besar. Soal ini, Zhang Yi tidak membicarakannya dengan Yang Xin, karena memang tidak perlu ada resiko. Dia hanya perlu mengirimkan sebuah tim yang seluruhnya terdiri dari kehidupan mekanik untuk menyelidiki. Kekuatan tempur kehidupan mekanik sangat hebat, dan mereka tidak mengenal rasa takut terhadap kematian. Satu tim kecil berjumlah 20 unit kehidupan mekanik, bahkan bisa menimbulkan masalah bagi manusia, super tingkat epsilon. Apalagi setiap unit dilengkapi dengan bom energi tinggi yang bisa digunakan untuk menyerang dengan cara meledakkan diri. Zhang Yi membawa mereka, memberi perintah untuk menyelidiki gua, serta mencari material khusus. Kemudian langsung menuju lokasi yang berjarak 100 mil laut dari pulau tak berpenghuni itu. Dia tidak melanjutkan lebih dekat, melainkan melepaskan para kehidupan mekanik ke laut, membiarkan mereka berenang sendiri. Melihat sekelompok kehidupan mekanik berenang dengan susah payah menantang ombak, Zhang Yi benar-benar merasa seperti seorang pengusaha kejam yang tidak berperasaan. Dia menatap sekilas ke arah tujuan, lalu berbalik memandang jauh ke arah lembah kabut, dan segera dengan hati-hati kembali. Di bawah pulau tak berpenghuni itu, gua sudah digali lebih dari 2.000 meter. Beberapa monster bertubuh raksasa bekerja tanpa lelah dalam kegelapan. Cakar tajam mereka seperti mesin bor, dengan mudah menghancurkan lapisan batu yang tebal.
Puluhan ahli kuat dari Kekaisaran Wulan berada di sana. Mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Brett dengan tujuan khusus menyiapkan jebakan ini.